sarang ini berbeda segmen ya, berbeda. Artinya kalau ini kan Sumatera nih Mas nih. Saya ngambil semua dari Sumatera. Kalau ini memang saya ngambil dari Jawa Timur yang ini. Oh, yang sarang. Yang sarang khusus. Dan ini dipastikan adalah madu ternak, bukan hutan liar. Kalau yang ini kita pastikan madu hutan liar, kalau ini adalah madu ternak. Karena sarangnya kalau madu ternak dia lebih enak dilihat, lebih cantik dan ada sisi jualnya. Kalau manfaat kurang lebih sama karena juga ini madu alami. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Tadi di sesi pertama kita sudah mendengar pernyataan langsung kenapa memilih madu. Ternyata ada ikhtiar mempopulerkan sunnah dengan cara yang nikmat dan asik. Nah tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwa anak yang sebelumnya sempat menjadi langganan rumah sakit berbarengan dengan bisnis madu ini, alhamdulillah sudah sembuh. Ini ada apa di balik karomah madu sehingga anak yang sakit langganan rumah sakit bisa sembuh? Siap. Dan bukan hanya anak saya, Mas. Jadi iya, bukan hanya anak saya. Kebetulan ada juga satu konsumen kita di kilometer 7. Itu ada, mohon izin saya sebutkan ya Bunda ya. Itu ada namanya Bunda Eti. Itu alhamdulillah sama, dokternya sama dengan saya. Penyakitnya sama? Mirip. Oke. Langganan anak-anak. Alhamdulillah. Jadi begitu kami terakhir share madu ke beliau, alhamdulillah sudah beberapa hampir 2 tahun anak. Ini bukan promosi produk, bukan, kan? memang real. Jadi iya, supaya menyadarkan bunda-bunda dan ayahanda bahwa di sekitar kita ada loh nih imun yang alami, yang nggak ada kimia dan sebagainya. Nah terus pola konsumsi yang baik dalam ya menikmati madu artinya baik dalam konteks kesehatan, baik dalam konteks sunnah, itu seperti apa sih sebenarnya? Dia sebenarnya kalau untuk dosis dan sebagainya, kita dan bunda di rumah semua sudah bisa lihat di channel-channel YouTube kesehatan, sudah bisa sebenarnya. Cuman kalau dalam pengalaman kami selama berikhtiar madu ini, wabil khusus untuk ananda saya, wabil khusus untuk ananda saya. Sebenarnya salah satu momen meminum madu yang paling bagus yang Nabi ajarkan itu ketika bangun tidur. Oke. Jadi ketika kita bangun tidur itu dalam kondisi perut kosong, kita belum minum apapun, kita belum makan apapun, biasanya Nabi berkumur-kumur dengan madu. Kumur-kumurnya dengan madu? Dengan madu. Bukan Pepsodent. Bukan madu, Bro. Jadi ya, jadi itu. Kemudian tujuannya apa? Itu untuk benar-benar melapisi lambung kita, Mas Yohan. Oke. Ya, jadi makanya boleh saya cerita sedikit boleh. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu itu ada seorang bapak dengan anaknya, dengan bundanya datang ke rumah. Dia mengadukan, gimana nih anak saya sakit, sudah berobat sana sini, obatnya banyak. Jadi saya bilang, bismillah, coba ikhtiarkan dengan madu. Dan saya sampaikan, saya bukan dukun, Bu. Saya bukan dukun, tapi coba bismillah kita ikhtiarkan dengan madu. Jadi kita sampaikan, dia mengambil madu yang 1 kilo. Saya sarankan coba konsumsi bangun tidur, siang, malam, minimal 3 sendok sekali konsumsi. Ya, karena dia sakit nih. 2 hari berikutnya alhamdulillah sudah nggak sakit. Alhamdulillah dah tidak sakit nih perutnya. Tambah lagi 5 hari saya update terus karena saya bertanggung jawab, takut ada apa-apa. 5 hari alhamdulillah pulih, sampai madunya habis, sampai sekarang dia langganan untuk memelihara kesehatan anak. Nah untuk konsumsinya apakah konsumsi langsung atau diseduh dengan air atau dicampur sama susu atau seperti apa? Madu ini unik, dia boleh langsung, boleh dengan air sebagai pengganti gula, boleh juga dicampur dengan lemon. Banyak lah yang sudah mengkombin seperti itu. Tapi memang kalau untuk pengobatan sebaiknya memang dikonsumsi langsung madunya itu. Nah untuk madu yang di Ustadz tahu nih selama ini saya lihat ada 2 warna yang berbeda atau 3 warna berbeda. Ini seperti apa nih? Yang buat dia berbeda itu apa? Kalau
masalah warna dalam Al-Quran juga sudah diceritakan, Mas. Sudah jelas dalam Al-Quran. Makanya ngaji, kayak saya ketahuan nih. Ya, jadi dalam Al-Quran juga sudah diceritakan dalam surat An-Nahl ayat 69 itu jelas. Jadi ya, syarabum mukhtalifun alwanu. Yahruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Artinya Al-Quran ya. Jadi yahruju keluar mim butuniha dari perut lebah. Nah, butun itu kan perut. Mim butuniha syarabun sebuah minuman. Nah, ini diceritakan dalam Quran nih. Mukhtalifun yang berbeda-beda warna. Berbeda-beda warna. Mukhtalifun alwanu berbeda-beda warna. Ya, fihi shifaa'ul linnas dan menjadi obat bagi setiap manusia. Jelas Qurannya, nggak bisa dibantah. Apalagi kalau bukan madu yang keluar dari perut lebah. Makanya ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang mohon maaf ada yang putih juga. Cuman kita nggak jual yang putih. Ada juga yang setengah hitam. Kalau yang kita ada itu hitam, kuning, hitam pahit, hitam manis dan kuning manis. Dan itu tekstur rasanya bukan dibuat-buat, alami. Bukan, dia memang dari dari kandungan flora bunga yang dikonsumsi oleh lebah tersebut yang menjadikan dia berbeda warna dan berbeda rasa. Gitu dia. Makanya kalau yang dia konsumsi bunga mahoni, dia menjadi pahit madunya. Kalau dia yang multiflora jadi kuning dan rasanya manis. Kalau misalkan yang hitam manis itu biasanya di pohon yang cukup tinggi itu, kalau di Jambi itu pohon akasia. Ya, dia di situ anunya sumber madunya beda-beda. Itu sebab kenapa di Kepulauan Riau sulit sekali menemukan peternak madu karena nggak ada pohon, pada boksit semua. Baik Ustaz, saya batas waras ini belak-belakan Ustaz, jadi saya mohon maaf. Nah, kembali lagi di madu. Dari sekian banyak warna dengan sekian banyak rasa yang dianjurkan, yang baik itu yang mana? Apakah semua baik atau mungkin ada grade tertentu? Oh, madu hitam yang paling baik atau madu putih yang paling baik, itu seperti apa? Dia tidak. Sebetulnya prinsipnya yang selalu saya ajarkan kepada konsumen kita, membeli madu di mana aja sama. Kita nggak boleh juga mengklaim kita yang terbaik, enggak. Prinsipnya membeli madu di mana saja sama. Yang penting pastikan madu itu asli. Itu saja satu. Sanadnya jelas. Ya itu dia. Jadi kalau berbicara mana yang lebih utama, mana yang lebih bagus, pada prinsipnya semuanya bagus. Cuman memang kalau yang madu hitam pahit tidak semua orang bisa konsumsi. Karena pahit mungkin. Pahit, anak-anak tak mungkin konsumsi itu. Kalau yang hitam manis itu banyak juga anak-anak yang suka. Jadi sebenarnya segmennya sudah ada tersendiri, Mas. Ya, yang pahit itu justru paling mahal saya jual. Tapi ada pecintanya tersendiri. Bahkan ada yang 1 bulan tuh 4 kilo untuk konsumsi beliau sendiri. Mungkin dia nyesal kenapa pun ditakdirkan jadi manusia, harusnya jadi lebah aja. Tiap hari makan madu. Ya, dia prinsipnya itu, Mas. Nah, ini ada madu sarang nih saya lihat. Apakah ada khasiat tersendiri atau mungkin hanya sekedar penambah nilai jual di sarangnya itu? Sarang ya. Memang kalau yang sarang ini berbeda segmen ya, berbeda. Artinya kalau ini kan Sumatera nih, Mas nih. Saya ngambil semua dari Sumatera. Kalau ini memang saya ngambil dari Jawa Timur yang ini. Yang sarang. Yang sarang khusus. Dan ini dipastikan adalah madu ternak, bukan hutan liar. Kalau yang ini kita pastikan madu hutan liar. Kalau ini adalah madu ternak. Karena sarangnya kalau madu ternak dia lebih enak dilihat, lebih cantik dan ada sisi jualnya. Kalau manfaat kurang lebih sama karena juga ini madu alami. Berarti kalau madu ternak ini lebih kepada estetika bentuk sarangnya saja gitu. Yang kita jual ke konsumen. Kalau manfaat mungkin sama, tapi kalau untuk rutin kesehatan di samping mahal dia paling 1 kali duduk habis. Kalau ini kan bisa berhari-hari. Nah gitu dia. Karena sudah dalam bentuk cairan. Kalau ini kan masih bentuk sarang. Biasa sekali duduk saja habis. Baik. Ini menarik. Tadi Ustaz menyebutkan madu dari Sumatera, hutan Sumatera. Ya. Kenapa? Ada apa dengan hutan Sumatera? Gini. Sebenarnya madu itu kan pada prinsipnya sama saja, Mas ya, dari mana saja. Wabil khusus di Kepri juga sebetulnya sering kita dengar madu dari Natuna, madu dari Anambas, dari Kijang, Numbing dan sebagainya.
pada prinsipnya ketika dia asli dia sangat bagus untuk kesehatan. Kenapa saya pilih madu Sumatera? Itu tadi karena kita mau menjaga konsumen kita jangan sampai kehabisan. Dan insya Allah di Sumatera ini kan hutannya masih cukup luas. Jadi sumber madunya masih cukup banyak. Dan saya juga sempat bertanya dengan teman saya, kenapa kok nggak habis-habis madunya diambil bertonton? Saya sempat bertanya, Mas. Ya untuk Ustaz aja sudah 4 sampai 5 ton. Dan habis nggak percaya, dan hampir nggak percaya kok bisa sebanyak itu. Setelah kita lihat dengan kepala mata sendiri, satu pohon 22 sarang, satu hari panen 250 sarang, baru saya paham, oh ternyata benar. Dan bulan depan 2 bulan lagi udah ada lebahnya lagi. Ya karena kan yang diambil bukan lebahnya tapi madunya. Jadi dia memang mungkin rezeki ya, mungkin ada amal-amal orang Sumatera dahulu yang Allah sayang sehingga itu menjadi sumber rezeki bagi orang sampai saat ini. Justru keberadaan lebah madu sumber rezeki bukan sumber petaka ya. Sumber rezeki. Karena kan di masyarakat ini kalau ada sarang madu atau sarang lebah itu, wah ditusuk-tusuk, makanya disengat sama lebah. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan segmen ke segmen berikutnya. Siap. Tapi mungkin untuk berbicara masalah madu ini, kalau boleh tahu ring harga dari berapa sampai berapa? Siap. Untuk harga nih kita terbagi dua, Mas Yohan. Untuk harga reseller dengan harga pasar kita berbeda. Karena alhamdulillah reseller kita kan sudah ada di Depok nih. Sudah ada di Depok, di Jawa Barat. Sudah hanya di Tanjung Pinang ya? Nah, jadi di Depok sudah insya Allah 1, kemudian di Tanjung Balai Karimun, kemudian di Batam sudah ada 3 reseller kita, kemudian di Tanjung Pinang sudah ada 7 yang resmi yang sudah bekerja sama dengan kita. Kalau penekanannya 7 yang resmi, berarti ada yang nggak resmi juga nih kayaknya Ustaz. Sepertinya insya Allah sampai saat ini belum ada. Baik. Dan dalam waktu dekat ya itu lagi, karena dalam kondisi COVID sebenarnya kita sudah ingin ekspansi ke Pangkal Pinang dan Medan. Tapi karena kondisi seperti ini mungkin di pending dulu sampai nunggu kondisi benar-benar stabil. Baik teman-teman, tentunya penasaran. Tadi udah ceritakan ternyata yang jualan madu bukan hanya Ustaz Maulida saja, tapi beliau memiliki banyak reseller. Seperti apa harga reseller dan harga konsumen, dan seperti apa kelanjutan dari percakapan madu ini setelah yang satu ini. Asyik menung mikir pelabuhan, kemacuran cari umpan. Duduk di rumah timbul pikiran, gelisah sampai tak makan. Alamak oi, dia macam gila jahan.